Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Faatul Alfiyah, NIM 538 dari kelas 3 PGSDA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari. Kegunaan air di antara lain adalah untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perindustrian, pembangkit listrik, dan lain-lain. Begitu besarnya keperluan air bagi manusia di bumi ini. Jadi kita harus bersyukur karena di bumi kita selalu tersedia air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Nah, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, yang pertama, pengertian siklus air. Air adalah bagian terpenting di bumi ini. Jadi, tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud lautan, daratan, sungai, dan lain-lain. Jumlah volume air di bumi pun tidak juga bertambah dan tidak juga berkurang. Hal itu dikarenakan adanya siklus air atau daur hidrologi yang sering disebut juga dengan water cycle. Nah, bagaimana siklus hidrologi ini berlangsung? Berikut penjelasannya. Yang pertama, air laut atau air yang di darat itu menguap. Uap air tersebut kemudian naik ke langit, berkumpul di udara untuk kemudian terjadi proses kondensasi, lalu menjadi gumpalan awan. Nah, yang kedua, awan-awan yang terkumpul di langit kemudian mencair sehingga menimbulkan bintik-bintik hujan yang turun ke permukaan bumi. Nah, yang ketiga, sebagian air ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut. Ada yang terserap ke dalam perut bumi dan ada pula yang menggumpal menjadi es. Yang keempat, cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut kemudian menguap lagi menjadi awan, kemudian menggumpal dan kembali ke permukaan bumi menjadi air hujan. Nah, itulah siklus hidrologi terjadi berulang-ulang sehingga keseimbangan alam tetap terjaga dengan baik. Nah, berikut ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam siklus. Nah, antara lain yang pertama, evaporasi, proses penguapan air dari lautan atau perairan darat. Yang kedua, transpirasi, proses penguapan air dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga, kondensasi, proses perubahan uap air menjadi awan. Dan yang keempat, presipitasi, proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan dari bumi dalam berbagai wujud. Nah, yang kelima, runoff, proses aliran air di atas permukaan bumi. Nah, yang keenam, infiltrasi, proses penguapan peresapan air oleh pori-pori tanah. Yang ketujuh, perkolasi, proses aliran air di bawah permukaan tanah. Nah, berikutnya yang kedua adalah macam-macam siklus air. Nah, yang pertama ada siklus pendek atau kecil, yang kedua ada siklus sedang, yang ketiga ada siklus panjang. Nah, yang pertama, siklus pendek atau kecil adalah air yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali berulang. Proses siklus air kecil dapat dijelaskan karena terjadi pemanasan oleh sinar matahari. Air di laut itu menguap, membumbung di udara. Di udara, uap air mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Nah, uap air berubah menjadi butir-butir air terkumpul menjadi awan atau mendung.
dan akhirnya jatuh ke permukaan laut atau lautan sebagai hujan. Nah, berikutnya yang kedua ada siklus air sedang. Siklus air sedang atau menengah adalah uap air yang berasal dari lautan ditiup angin sampai di atas daratan bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Nah, setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air berkondensasi membentuk butir-butir air terkumpul menjadi awan dan jatuh di atas daratan. Sebagai hujan, air hujan yang jatuh di daratan mengalir kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah, dan melalui resapan di dalam tanah. Nah, berikutnya yang ketiga ada siklus besar atau panjang. Uap air yang berasal dari lautan setelah sampai di atas daratan karena dibawa angin bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa-rawa, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Uap yang telah bergabung tersebut tidak saja berkondensasi bahkan membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es turun ke daratan sebagai salju. Salju mencair dan mengalir sebagai gletser kemudian kembali lagi ke laut. Nah, itulah prosesnya ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang siklus air. Jadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.